Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua? Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini masih ada 16 anak yang belum masuk. Bu Guru cek ya, yang belum masuk siapa saja. Jadi nanti tolong yang Bu Guru panggil namanya bisa menjawab. Oke. Adiba sudah hadir? Adiba masih belum? Karisa? Hadir, Bu. Anin? Hadir, Bu. Dini? Hadir, Bu. Valin? Hadir, Bu. Indana? Hadir, Bu. Kansa? Hadir, Bu. Maya? Maya masih belum hadir? Oke, Maya sudah hadir? Oke, Maya baru hadir ya. Amel izin. Oke, Amel izin ya. Oke, Nadia. Nadia keluar lagi. Najma. Najma ada Najma? Oke, Najma masih belum masuk. Nashwa. Hadir, Bu. Naura. Hadir, Bu. Ratu. Ratu? Kedengaran Ratu? Oke. Rea? Rea masih belum hadir? Hadir, Bu. Oke, Rea sudah hadir. Salwa? Hadir, Bu. Sekar? Hadir, Bu. Syeva? Hadir, Bu. Shalwa? Shalwa sudah bisa masuk? Masih belum? Oke. Tias? Tias Maharani? Masih belum bisa. Widya? Hadir, Bu. Oke, berarti yang masih belum hadir Adiba, Amel izin, Najma masih belum masuk, Shalwa masih belum bisa masuk ya. Tias Maharani masih belum masuk. Oke. Oke, Tias hadir. Oke, Tias hadir. Oke. Oke, bismillah. Yuk Mbak, untuk mempermudah pembelajaran agar kita diberi kemudahan dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bu Guru mau minta tolong Sekar, pimpin doa yuk Sekar yuk. Ya kan seksi kerohanian ya. Ya, oke silakan Sekar. Yuk mic-nya dibuka. Mari teman-teman kita memulai membaca doa sebelum memulai pelajaran. Amin. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Ya, semoga yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ya, dan semoga teman-temanmu yang masih belum bisa masuk, mungkin karena terkendala sinyal, bisa segera masuk, dan keluarga yang sedang dalam posisi sakit bisa segera pulih kembali, bisa kembali beraktivitas dengan normal. Oke Mbak, masih ingat materinya minggu lalu kita membahas tentang globalisasi? Ya, sudah lupa ya. Oh, masih ada yang masih ingat. Oke, masih ada yang ingat. Oke, sebelum ke materi, Bu Guru mau tanya dulu. Sebelum ke materi, Bu Guru mau tanya nih. Perangkat atau gadget yang kalian pakai, oke, coba dilihat tuh. HP kalian, laptop kalian, mereknya apa? Naswa? Iya. Wah, Naswa? Ya, Bu. Oke, merek HP. Naswa pakai laptop ya? Iya, Bu. Oke, laptopnya Naswa mereknya apa? Aser. Acer. Oke. Acer itu produk Indonesia atau luar negeri? Ayo, Acer itu produk mana? Ada yang tahu? Langsung googling, boleh googling. Acer itu produk mana? Ayo. Oke, ada yang tahu? Oke, langsung pada nyari nih. Tiongkok. Mana? Tiongkok.
Acer itu Tiongkok. Oke. Berarti Mbak Naswa ke Tiongkok, ke Cina untuk beli? Enggak, Bu. Enggak. Terus bisa dapatnya dari Acer itu apa? Laptop Acer itu dapatnya dari mana? Dikasih Indonesia. hadiah, hadiah oleh-oleh dari Cina? Enggak, Bu, beli Beli di mana? di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di mana? Online? Enggak, Bu. Enggak. Di mana? Di toko depan rumah? Atau di Purwokerto atau di Cilacap masih? Lupa, Bu. Lupa. Oke. Oke, Kansa. Pakai laptop atau HP? Laptop, Bu. Laptop. Oke, laptopnya Kansa apa Kansa? Compact. Compact. Asalnya mana? Kansa? Ayo. Googling dulu. Compact asalnya mana ya? Mana? Amerika Serikat. Wih, bahkan saya ke Amerika Serikat untuk beli compact. Ayah yang beli, Bu. Oh, ayah beli, ayah ke Amerika buat beli laptop? Enggak. Enggak, oh enggak. Jadi dapatnya laptop gimana caranya? Beli ke toko. Beli di toko. Toko mana? Cilacap, Purwokerto, Jakarta? Lupa. Jakarta, Bu. Oh, Purwokerto. Oke. Berarti adakah yang harus beli perangkat atau beli laptop harus datang ke negaranya asal? Oh, hebat banget ya, Bu. Aku buat BT ini, Bu, mau beli laptop dulu ya, Bu, ya, ke Amerika ya kan. Ada yang seperti itu? Enggak ada ya. Oke. Jadi rata-rata semuanya beli di Indonesia ya. Tidak perlu ke luar negeri ya. Oke. Ada yang walaupun mereknya Acer, ada yang mungkin yang ada yang pakai iPhone. iPhone berarti iPad ya. iPad tidak harus ke negeri asalnya, tapi bisa langsung didapat di Indonesia. Nah, kita seolah-olah ini sama seperti seolah-olah kita mungkin ada nih Bu, aku beli HP-nya di depan rumah tahu Bu. Di counter rumah ini ada Bu, Apple apa HP iPhone Bu di counter depan rumah. Nah, seolah-olah kita mau beli HP yang berasal dari luar negeri ini seolah-olah kita kayak beli permen di warung juga ada. Nah, seperti itu. Jadi kita hampir lupa ya, bahkan ada yang nggak tahu tuh, emang bukan Indonesia ya, buatan Indonesia ya. Karena saking gampangnya. Jadi seolah-olah ini tidak ada batasnya. Jadi kita misalnya ada yang pakai Dell, Dell itu dari mana Amerika, kan Dell dari Amerika dan ternyata kita nggak perlu ke Amerika untuk beli Dell. Jadi seolah-olah tanpa batas nih kita bisa mendapatkan produk dari luar negeri segampang itu. Nah, inilah yang disebut sebagai globalisasi. Jadi global, mengglobal tanpa adanya batasan. Paham? Jadi jangan sampai karena kadang-kadang ada yang mengatakan gini, globalisasi itu berarti tadinya kalau kita mau nulis pakai ballpoint, pakai buku, terus sekarang kita kalau mau nulis pakai laptop. Beda ya, itu bukan globalisasi. Jadi ketika yang namanya globalisasi adalah tanpa ada batas. Kayak gini lah, Bu Guru misalkan menyebutkan merek minuman bersoda Coca-Cola. Itu merek mana? Luar negeri kan ya, itu merek luar negeri, tapi kita bisa minum nih, beli di Indomaret, beli di Alfamart terus dengan sangat mudahnya. Kenapa? Kan sudah tidak ada batas-batasnya lagi. Nah, jadi globalisasi seperti itu, tidak ada batasnya sampai kita bahkan nggak tahu, oh ini bukan dari Indonesia ya. Nah, itu globalisasi. Jadi jangan sampai menyalahkan atau miskonsepsi antara globalisasi dengan modernisasi. Beda ya, modernisasi. Kadang-kadang kalian mesti gitu, Bu, tadinya membajak sawah itu pakai kerbau karena ada globalisasi terus jadi pakai traktor. Bukan seperti itu. Tapi itu namanya modernisasi. Jadi awalnya pakai tenaga manusia, kemudian diganti pakai tenaga mesin. Beda ya. Jadi antara globalisasi dan modernisasi. Oke. Dari bedanya ini sudah paham belum? Sudah. Oke, sekarang Bu Guru akan menjelaskan. Jadi tujuan kita belajar hari ini apa sih? Bentar. Bentar ya.
Nanti tolong nyala apa tampil atau enggak ya Mbak? Tampil Mbak PowerPoint-nya? Tampil, Bu. Ambil Bu. Oke, tampil ya. Jadi ini adalah bab 2. Jadi bab 2 tentang perubahan sosial. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang bentuk perubahan, faktor pendorong, faktor penghambat, kemudian pengertian para ahli, membedakan antara modernisasi dan westernisasi, kemudian arus globalisasi dalam segala aspek. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang pengaruh negatif globalisasi. Jadi pengaruh negatif globalisasi. Tahapannya adalah seperti ini Mbak. Tadi kita sudah ini ya, sudah sampai arus globalisasi ini kita sudah. Nah ini tahapannya. Globalisasi itu pengaruh dalam ekonomi itu apa aja sih? Kemudian nanti kita akan melaksanakan pretest. Jadi tolong nanti pretest dikerjakan. Kemudian nanti kalian akan disajikan masalah. Ya, setelah kalian disajikan masalah, kemudian kalian mengumpulkan informasi dan isi LKPD. Ada yang masih bingung LKPD itu apa? Jadi LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Bu Guru sudah menge-share itu di Google Classroom. Ada yang sudah mengecek? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, kemudian kalian nanti akan menyajikan itu kalian akan membuat infografis dari masalah yang sudah kalian pecahkan, kemudian dipresentasikan. Gitu ya. Oke, kalian akan mempresentasikan. Oke, nah ini tadi sudah ya, apa yang kalian baca dari mana. Nah sekarang, Bu Guru akan mengopikan word wall-nya, nanti kalian bisa mengerjakan pretest. Nah pretest ini gunanya untuk apa? Jadi nanti pretest kalian mengerjakan, jadi Bu Guru ingin tahu kemampuan kalian itu sudah sampai mana, apakah masih salah persepsinya atau tidak, gitu ya. Paham? Bu Guru Bu Guru akan share linknya. Oke, sebentar. Oke, Bu Guru share linknya. Muncul di kolom. Oke, sudah ya. Nah, sekarang silakan kalian bisa mengerjakan soal hanya 5 dan ABC-an. Jadi insya Allah tidak sampai 5 menit. Yuk, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan, Mbak. Bu Guru akan cek ya yang sudah mulai mengerjakan atau sudah selesai berapa anak. Sambil kalian mengerjakan, Bu Guru akan cek lagi yang baru masuk. Adiba sudah masuk? Adiba masih belum bisa masuk. Shalwa sudah masuk ya, Shalwa ya. Oke. Najma masih belum masuk? Najma masih belum masuk. Oke, silakan dikerjakan. Sebentar, Mbak. Sebentar, kita ganti link ya, sebentar.
Ntar kita ganti link. Ini sebentar. Kita ini ya, link untuk mengerjakan pretest kita pakai yang ini. Yang terakhir Mbak, karena biar tidak tertumpuk dengan kelas yang lain. Oke. Soalnya sama. Shalwa kurang berapa nomor Shalwa? Oke. Syefa kurang berapa nomor Syefa? Oh iya. Kurang, oke, Shalwa kurang 2 nomor ya. Yuk. Yang lain silakan. Hanya 5 soal ya, hanya 5 soal, silakan bisa dikerjakan sebaik mungkin. Bu Guru akan cek yang sudah selesai, masih belum selesai. Oke, sudah ada 4 anak yang sudah selesai. Oke, rata-rata benar semua. Jadi ada yang 2 salah. Oke, kita akan lihat yang salah. Nah, ini akan perlu kita tekankan ya. Oke, silakan yang lainnya yuk. Oke, silakan yang lainnya. Guys, baru anak 6 yang sudah mengerjakan. Banyak yang salah, kecualinya tidak dibaca sepertinya nih. Di nomor 5 ya, hati-hati ada kata kecuali. Ya mungkin terkecoh di kata kecualinya ya. Hati-hati. Oke. Oke, kita lihat ya hasilnya ternyata untuk nomor 1, 2, alhamdulillah sudah semuanya benar. Kemudian di nomor 3, di bawah ini yang termasuk globalisasi di bidang ekonomi ada yang salah. Nah, yang paling banyak salah adalah di nomor 5. Di era globalisasi, produk luar negeri sangat mudah masuk ke Indonesia. Berikut ini adalah tindakan yang harus dilakukan pengusaha untuk menyikapi hal tersebut. Ini yang salah, apakah karena tidak baca kecuali atau terburu-buru? Oke ya, ternyata di situ. Jadi nanti kita penekanannya berarti ada yang masih belum, mungkin ada yang belum paham. Oke, jadi mungkin ada yang belum paham tentang bagaimana sih cara menyikapi globalisasi. Oke, jadi memang ini hari ini kita tujuannya adalah tentang itu. Jadi pengaruh globalisasi di bidang ekonomi itu gimana sih kita mencari solusinya. Sebenarnya bukan kita, nanti kalian yang akan mencari solusinya ya. Jadi berarti 1, 2 udah aman, berarti arus globalisasi kalian sudah paham tadi ya. Oke, sekarang yang akan kita lakukan tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, yaitu sebentar. Kalian akan setelah pretest, habis pretest ngapain Mbak? Kalian akan disajikan oleh artikel ya. Nah, setelah ini tujuannya.
Jadi tujuan hari ini kalian bisa percaya diri. Percaya diri ini dalam rangka apa? Kalian mempresentasikannya dengan percaya diri. Jadi ketika menjawab pertanyaan Bu Guru pun percaya diri. Menganalisis ini berarti nanti kalian harus disajikan masalah, kalian analisis dan cari pembenarannya yang paling benar. Kemudian disajikan. Kalian menyajikan dari analisis itu, kalian menyajikan dalam bentuk infografis. Sudah siap? Sudah siap ini, Mbak? Oke, sudah siap ya. Nah, ini sekarang yang akan kalian lakukan, kalian akan membuka LKPD. Oke, LKPD atau LKPD? Tahu LKPD, Mbak? Kayak lembar kerja peserta didik. Ini Bu Guru tampilkan LKPD-nya ya. Sebentar. Kok nggak muncul? Oke, dilihat nih. Oke, ini LKPD kalian. Jadi ini adalah lembar kerja kalian. Nanti kalian isikan, nama. Muncul ya Mbak LKPD-nya ya? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke, ini kalian buka. Nanti di Google Classroom sudah ada. Kalian buka, beri nama dan kelas. Oke, kemudian kalian lihat petunjuk pengerjaannya. Oke, perhatikan permasalahan yang ditampilkan oleh guru. Dari artikel yang sudah ditampilkan, silakan dijawab pertanyaannya. Bu Guru juga sudah menyampaikan, jadi dalam Google Classroom sudah ada materi bahan ajarnya juga bisa kalian lihat. Jadi nanti kalian mengerjakannya sambil lihat bahan ajar. Jadi dihubungkan ya. Nah, ini pertama adalah, Mbak coba dicari barang-barang, misalkan sepatumu Adidas itu berasal dari negara mana nih? Kemudian apalagi yang di ruanganmu aja, di kamar, AC-mu itu merek apa, berasal dari negara mana? Kemudian apalagi buku, apakah ada yang buku tulisnya impor? Coba apakah spraynya ada yang impor? Nah, coba dilihat, ditulis nama barang dan negara asal. Cari negara asal berarti gimana caranya? Cari negara asal berarti kalian carinya gimana? Googling ya? Google. Iya, cari di Google. Jadi kalian googling, silakan barang-barang yang ada. Apakah lebih banyak barang-barang yang ada di kamarmu ini barang yang dari Indonesia atau justru yang dari luar negeri? Kok bisa seperti itu ya? Nah, kemudian kalian jawab, bagaimana barang tersebut bisa sampai ke Indonesia? Apakah ibumu beli online atau mungkin ibumu lagi jalan-jalan ke luar negeri kemudian beli? Nah, kalian bisa di sini. Nah, setelah itu cermati artikel ini. Mbak, Bu Guru kasih waktu berapa ya? 3 menit untuk membaca ini ya. Kelihatan kan ya? Kalian bisa baca ya? Di layar bisa baca? Halo? Bisa, oke. Silakan Bu Guru kasih waktu 2 menit untuk membaca artikel ini. Jadi, coba cermati artikel ini, masalahnya apa sih? Oke, masalahnya apa? Nah, itu yang harus kalian tahu. Yang dari artikel ini ada masalah apa sih di artikel ini? Silakan bisa dibaca, Bu Guru kasih waktu 2 menit. Ya. Sudah selesai membaca artikelnya? Artikel sudah selesai dibaca?
Sudah, Mbak? Belum, Bu. Belum, oke. Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Yuk, silakan yang sudah selesai. Coba ada yang mau ditanyakan nggak dari artikel ini? Oke, Anin, silakan ada yang mau ditanyakan, Anin? Yuk. Anin mau tanya tentang artikel ini? Mungkin masih belum paham. Ya, gimana? Gimana? Ya. Saya masih agak bingung yang tentang menurunkan ambang batas barang impor via toko online. Oke, jadi gini. Oke, guru jawab dulu ya pertanyaannya Mbak Kansa. Oke, jadi dalam suatu produk impor ekspor itu ada yang namanya bea cukai. Tahu ya bea cukai ya? Jadi pajak. Nah, di sini yang itu ya paragraf pertama itu dikatakan bahwa bea cukai itu akan menurunkan ambang batas barang impor. Jadi kalau seandainya nih, seandainya, jadi kalau barang tersebut harganya cuma Rp30.000 atau sekitar 2 US dollar, itu belum kena pajak. Jadi barang itu masuknya dengan seperti biasa kayak barang masuk dari Surabaya ke Jakarta, jadi tanpa pajak. Jadi barang Cina ke Indonesia pun tidak kena pajak. Kenapa? Karena nilai barangnya hanya 2 dolar. Nah, 2 dolar. Padahal dulu itu pajaknya di bawah 75. Jadi misalkan kamu mau beli barang lucu nih kan, kalau perempuan biasanya kalau beli barang-barang itu yang lucu-lucu ya. Nah, barang itu ternyata harganya adalah 100.000. Oke, 100.000. Kalau dulu barang yang harganya 100.000 itu kan berapa dolar, Mbak? Kalau kursnya 15, 100.000. Sekitar 7 ya, sekitar 7 dolar. Kalau dulu barang itu belum kena pajak. Oke, belum kena pajak. Barang yang 100.000 itu belum kena pajak, 200.000 belum kena pajak. Intinya yang barang di bawah 75 US dollar belum kena pajak. Jadi barang itu bisa masuk keluar masuk dengan gampang. Tapi sekarang kalau suatu produk nilainya itu 3 dolar, 3 US dollar atau sekitar 45.000 sudah kena pajak. Harapannya apa? Harapannya apa, Mbak? Harapannya adalah agar yaitu mempersulit barang-barang itu masuk dengan gampang. Kalaupun bisa masuk, dia harus bayar pajak. Jadi tidak seenaknya saja masuk tanpa bayar pajak. Itu sebenarnya. Jadi intinya kita mencari pajak juga. Karena kalau dulu barang masuk yang dari Mr. Hua ya, biasanya kalau di salah satu e-commerce itu kan ada Mr. Hua gitu kan. Kita belinya cuma 12.000. Ongkirnya pun sangat murah. Akhirnya apa? Kita selalu beli. Nah, dan itu tidak kena pajak, negara tidak dapat keuntungan. Kenapa? Karena nilainya di bawah 75. Tapi sekarang dia nilainya 3 dolar atau lebih dari 45.000 kena pajak. Harapannya ya bukan hanya orang Cinanya saja mendapat untung, tapi negara juga mendapatkan keuntungan dari bea cukai itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Mbak Kansa? Jelas, Bu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, Bu Guru yang bertanya. Oke, nah pertanyaannya yang harus kalian cari. Jadi silakan kalian googling
cari sumber referensi yang lain, boleh dari bahan ajar, boleh. Bahan ajarnya sudah Bu Guru share di Google Classroom ya, boleh dari bahan ajar. Sebentar, apakah ada yang masuk? Oke, silakan kalian bisa googling. Sebentar. LKPD masih muncul ya, Mbak? Oke, LKPD masih muncul. Oke, nah inilah yang perlu kalian cari. Silakan kalian cari referensi yang lain, bisa dari googling, bisa, atau mungkin dari bahan ajar yang Bu Guru share di Google Classroom bisa. Nah, intinya adalah kalian harus mencari ini. Mengapa sih barang dari Cina bisa membanjiri pasar Indonesia? Ya, tadi sudah, mungkin ada yang dari artikel ini aja sudah tahu jawabannya ya. Mungkin dari perspektif apa? Dari bea cukainya kah atau dari sisi manusianya? Nah, kemudian seandainya nih barang Cina terus-menerus membanjiri pasar Indonesia, kira-kira nasib para pedagang lokal seperti apa, Mbak? Yo, kalau seandainya nih barang Cina dengan gampangnya kita dapatkan di Indonesia, itu kira-kira nih pedagang yang sama membuat barang yang sama, pedagang Indonesia membuat barang yang sama, kira-kira nasibnya seperti apa? Kemudian yang nomor 3, apa saja dampak yang dapat ditimbulkan? Nah, seandainya nih kita terus-menerus mengimpor barang dari luar, kira-kira dampaknya apa saja? Oke. Yang keempat, apakah tadi kan Guru ngomongnya hanya negatif ya, apakah benar kita mengimpor barang ini membawa pengaruh yang negatif saja? Nah, berarti kamu harus bisa membandingkan nih, kamu harus mencari data yang negatif dan data yang positif. Apakah memang benar hanya negatif semua, atau sebenarnya kita perlu kok Bu ada impor. Nah, kenapa perlu? Kalian jelaskan, gitu ya. Nah, kalian menjelaskannya adalah dalam bentuk infografis. Nah, ini contohnya tentang dampak globalisasi. Kalian sudah tahu infografis? Halo? Sudah tahu infografis, Mbak? Tahu, Bu. Oke, infografis nanti kalau masih mungkin ini gampang ya, sebenarnya gampang. Nanti Bu Guru akan bagikan link yang Canva mungkin dari semester kemarin juga sudah Bu Guru bagikan, tapi mungkin ada yang sudah hilang. Nanti Bu Guru akan bagikan linknya, jadi link Canva silakan kalian pakai itu. Kalian ada template-nya ya, sudah pernah buka-buka itu ada template-nya, kalian pilih template yang sesuai dengan materi. Jadi tadi tugasnya suruh ngapain aja Mbak? Ini ya, mencari apakah barang dari Cina bisa membanjiri pasar Indonesia. Nah, ini kalian cari datanya. Cari datanya yang memang relevan, kemudian kalian tampilkan. Kemudian nasib pedagang lokal. Nah, misalkan kamu mengatakan, Bu, pedagang lokal nanti akan bangkrut. Nah, apakah ada data yang seperti itu? Benar ada yang pedagang lokal itu akan bangkrut. Jadi kalian sajikan datanya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Tidak ada? Oke. Bu Guru akan bagikan link untuk Canva. Sebentar. Atau ada yang masih ingat linknya? Oke. Google Classroom dibuka, jadi nanti silakan kalian mengerjakan tanpa menutup Meet ya Mbak. Jadi kalian mengerjakan tanpa menutup Meet. Yang harus dikerjakan sudah tahu. Ayo, ini mukanya diam-diam, sudah paham apa belum ya? Oke, Naswa, sudah paham Naswa yang harus dilakukan? Udah, Bu. Oke, jadi nanti ini Bu Guru akan share lagi. Sebentar Bu Guru cari linknya. Ini ya, link untuk Canva, silakan link Canva ini, silakan kalian masuk, atau mungkin ada yang lebih paham, kayaknya kalau Nadia lebih canggih ya, Nadia kayaknya mau pakai apa Nadia? Kayaknya kalau Nadia lebih canggih maunya pakai, mungkin, Bu aku nggak pakai Canva, pakai yang lain boleh, silakan.
Ya, yang seperti biasa kalau kalian tugas, silakan kalian lebih nyaman mau pakai yang mana, gitu ya. Tanpa menutup mic, silakan mulai dikerjakan. Nanti kalau ada yang kesusahan langsung bilang Bu Guru. Link bisa dibuka semua. Oke. Ratu, ya. Ratu puasa. Enggak. Oke, silakan. Ya, silakan mulai dikerjakan tanpa menutup mic. Oke, yang ada yang mau ditanyakan. Jadi poin yang ada di infografis sudah jelas ya apa saja yang harus nampak di infografis. Nanti Bu Guru akan memilih. Jadi mungkin kalau hari ini tidak bisa presentasi semua, nanti hari ini Bu Guru akan memilih beberapa anak. Jadi tetap semuanya harus siap. Gitu ya. Dulu Iya, gimana Mbak Kansa? kita kan dikasih link Canva toh. Iya. Nah, terus pas udah masuk linknya itu ditanyain buat masuk ke Iya. kelas, tuh kita join aja Bu. Join aja. Iya. Oke. Itu banyak carinya yang infografis ya. Kalau mungkin di Canva sebenarnya juga ada PowerPoint-nya ya. Di Canva juga ada PowerPoint-nya, juga boleh pakai PowerPoint. Jadi lebih nyaman yang mana silakan dipakai. Oke, Bu Guru akan mengecek, Bu Guru akan WA dulu. Ini Adibas masih belum bisa masuk ya. Bu Guru akan mengecek Adiba dulu. Oke, Najma juga masih belum masuk. Oke. Butuh berapa waktu, Mbak? 15 cukup? Ya, kita draftnya aja dulu. Jadi nanti jadi poin secara garis besarnya aja. Jadi nggak usah terlalu perfeksionis seperti yang bisa kalian kerjakan. Nanti bisa kalian edit lagi ketika di jam luar ya. Oke, silakan. Gimana Mbak Syefa, sudah mulai mengerjakan? Mic-nya gangguan ya? Ibu ini lagi coba masuk kampanye dulu. Oke, silakan. Dulu nggak Iya. bisa masuk Bu. Nggak bisa masuk, masuk login dulu bisa nggak? Udah login tadi Bu pakai Google nggak masuk. Pakai Google. Ada yang sudah berhasil masuk belum? Oke, pakai Google nggak bisa. Oke, kalau gitu bisa mungkin pakai Slideshow Mbak, coba di PowerPoint. Atau Mbak Tias mau pakai apa? Biasanya Mbak Tias pakai apa kalau buat infografis? PowerPoint Bu. Ya, pakai PowerPoint nggak apa-apa. Gimana Sekar? Sudah mulai membuat? Sudah mencari? Sudah Bu lagi nyari desainnya. Oke. Sampai jam 9.40 cukup? Nggak cukup? Draftnya aja. Jadi belum rapi-rapi. Ya. 9.40 ya.
Jadi hari ini kalian mempresentasikan dulu draftnya. Nanti setelah dipresentasikan silakan mau diedit lagi, mau dipercantik lagi bisa. Terus kemudian nanti dikirim di Google Classroom. Seperti itu ya. Jadi kita untuk presentasi ini hanya draftnya saja. Draft itu berarti ya masih kasar lah, gitu ya. Yang penting adalah jawaban kalian. Gitu. Oke. Oke, yang tadi mic-nya rusak berarti mic-nya Shalwa sama mic-nya Tias ya, yang mic-nya rusak ya. Ya, oke. Karisa, gimana Mbak Karisa? Mbak Karisa ada masalah? Gimana Mbak Karisa? Aku ini ngeheng tadi. Ngeheng. Oke, berarti belum sudah mulai ngerjain belum? Ini lagi mulai ini nyari materinya dulu. Oke, oke. Kansa sudah selesai? Belum Bu, ini juga lagi nungguin kanvanya. Kanvanya ngeheng ya? Kayak kalau memang yang ngeheng bisa pakai PowerPoint nggak masalah ya Mbak? Oke, silakan bisa pakai PowerPoint. Kalau memang tidak support, oke. Oke. Sinyal lagi nggak bagus ya Mbak? Ini Iya Bu. iya, Naswa lagi keluar masuk terus ya. Ada yang sudah jadi? Sekar? Belum, Bu. Belum. Masih nyari materi. Aku masih Widya sudah Widya? Masih belum. Yuk, satu pertanyaan dulu nggak apa-apa. Yuk, satu pertanyaan dulu. Oke. Satu pertanyaan. Nanti saat teman yang lain menjawab pertanyaan kedua. Jadi urutan aja nggak apa-apa. Yuk. Silakan. Mbak Dini mau coba? Masih buat Bu, belum jadi. Oke. Tias? Sudah jadi Tias?
Nadia sudah selesai, Nadia? Belum, Bu. Sudah sampai nomor 1 belum? Belum. Ya, ayo salah satu mungkin jawab pertanyaan aja. Ditampilkan saja mungkin jawabannya, mungkin kalau memang masih belum sesuai nggak apa-apa. Yuk. Siapa? Shalwa mau coba Shalwa? Sejadinya aja dulu. Kalau memang belum semuanya. Yuk. Oke. Sekar, mau coba Sekar? Satu dulu nggak apa-apa. Yuk. Gimana Bu Sekar presentasi ini Bu? Iya, presentasikannya Sekar yuk. Bisa? Bisa muncul Sekar? Judulnya belum Sekar ganti Bu. Ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa yuk. Kan ini masih baru draft, ya masih baru draft. Nanti kalau dipercantik lagi bisa nanti waktunya sampai jam 1. Jadi kita presentasi dulu aja yang sebisanya ya. Oke. Oke, bisa dibesarin nggak, Mbak? Oke. Oke, yuk. Silakan Mbak Sekar. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaannya adalah mengapa barang dari Cina bisa membanjiri pasar di Indonesia? Saya menemukan materi ini dari sumber CNBC Indonesia. Barang Cina membanjiri Indonesia karena tingginya permintaan barang dari Cina dibarengi pula dengan bea masuk di Indonesia. Menurut Ignatius, barang dari Cina yang dibeli sebagian besar bernilai di bawah $75 atau sekitar 1 juta. Asumsi kurs $14.000 sehingga tidak dikenakan bea masuk. Jadi dari Mbak Sekar berarti karena permintaan ya pertama ya. Ya. Halo? Iya, Bu. Ya, oke. Yang pertama adalah karena permintaan dan yang kedua adalah karena bea tidak terkena bea cukai gitu. Iya, Bu. Oke, bisa. Berarti karena permintaan kita ya, permintaan dan bea cukai. Oke, bisa. Ya, yang lainnya. Ini baru nomor 1 ya, Mbak Sekar? Iya, Bu. Oke, yuk yang lainnya yuk. Syefa sudah siap? Syefa. Belum, Bu. Oke, Kansa, yuk. Bu, ini Iya. tuh berarti satu anak jawab satu pertanyaan, Bu. Boleh. Sementara segitu dulu sambil kalau nunggu sampai selesai kayaknya belum selesai ya. Jadi sementara satu pertanyaan dulu. Yuk. Silakan Mbak Kansa. Kan saya yang selesai baru nomor 1, Bu. Oh, baru 1. Ada yang sudah selesai nomor 2? Shalwa sudah? Belum. Oke, yuk Kansa nomor 1 dulu. Nggak apa-apa. Jadi membandingkan nih, kita bandingkan dulu kalau jawabannya Kansa pasti.
Eh, Jawabannya Kansa tuh karena Cina dapat memproduksi barang dalam jumlah yang banyak sehingga Cina dapat menjual hasil produksinya dengan harga yang murah. Banyak dari Cina yang menarik perhatian dari masyarakat Indonesia karena memiliki bentuk model, warna, dan fungsi yang menarik dan harganya itu bersahabat di kantong masyarakat. Oke, presentasinya belum bisa ya? Belum selesai? Oke. Nggak bisa Oh, Bu. belum bisa. Oke, jadi kalau menurut Kansa karena barangnya ya, dari barangnya. Barang yang diproduksinya dalam jumlah besar dan menarik gitu. Jadi lucu-lucu itu ya mungkin maksudnya. Kayak banyak barangnya dalam jumlah besar, kemudian barangnya menarik. Oke, ada jawabannya lain? Yuk. Ayo, Widya. Silakan Widya. Belum? Oke, Syalwa sudah sampai mana Syalwa? Oke. Syalwa? Sudah? Belum. Oh, yes. Speakernya mati ya? Salwa. Ini dari tadi diem aja. Salwa. Mbak Salwa. Iya kan? Juga, Bu. Sudah coba. Yuk, nomor berapa? Sudah sampai nomor berapa? Belum, Bu. Belum juga maksudnya. Oh, belum juga. Oke. Satu pun belum. Belum. Oke. Ya, yang lainnya. Oke, Karisa. Belum selesai, Bu. Nomor satu belum? Nomor satu belum? Udah, Bu. Iya, nomor satu yuk. Bisa ditampilkan? Nomor 1 udah, Bu. Iya, silakan bisa ditampilkan Udah, kan? Bu. Enggak, enggak. Belum selesai PowerPoint-nya atau infografisnya. Belum selesai PowerPoint-nya, Bu, tapi udah tahu jawabannya. Oke, silakan Mbak Karisa. Yuk, nanti PowerPoint-nya, infografinya Buguru tunggu ya. Ya, silakan Mbak Karisa. Cina bisa membanjiri Indonesia dengan barang impor karena mereka membuat barang yang sedemikian banyaknya sehingga barangnya bisa menjadi lebih murah. Oke, berarti udah itu. Sudah Mbak? Iya, Bu. Oke, berarti dari Mbak Karisa jumlahnya banyak sehingga barangnya lebih murah gitu ya Mbak Karisa? Iya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang sudah selesai yuk? Ada yang sudah selesai? Ayo Mas, masih belum selesai. Mbak Ratu sudah sampai mana Mbak Ratu? Kenapa? Suaranya belum suaranya masih di unmute dulu Mbak. Belum, oke. Mbak Dini yuk Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Belum, Bu. Loadingnya lama. Loadingnya lama. Oke. Yuk ada lagi yang sudah? Valin? Iya. Valin? Belum, Bu. Wifi-nya lama. Ini gangguan ya, semuanya gangguan. Oke. Berarti ini hari ini selesai nggak nih? Hari ini selesai nggak ini? Kalau jam 1 sih selesai, Bu. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang enggak. Oke, berarti tapi dari pertanyaan deh. Kita nanti infografisnya nanti. Jawab dulu dari pertanyaan, bisa? Bisa? Oke. Dari Dini deh. Jawaban nomor 2, Din. Ayo langsung yuk. Jawaban nomor 2. Nanti infografisnya Bu Guru tunggu ya. Jawaban nomor 2, Din. Pertanyaannya apa ya? Nomor 2. Nomor pedagang lokal. Iya, silakan Din. Kalau ini ini terjadi terus-menerus, maka nasib pedagang lokal akan seperti apa, Din? Menurut Dini pribadi ya, Bu, kalau sesuai artikel yang di atas tadi itu, Iya. pedagang lokal itu pasti bakal kalah saing karena produknya kan banyak dari Cina gitu. Iya. Terus Cina juga sukanya bikin barang tuh kayak duplikasi dari barang yang bagus gitu, Bu. Terus Cina bikin duplikasi yang harganya tuh jauh lebih murah. Cuma
fitur-fiturnya tuh nggak beda jauh. Jadi jelas lebih banyak peminatnya gitu, Bu. Oke. Terus nasib pedagang lokalnya gimana? Terus akhirnya gimana? Akhirnya pedagang lokalnya bakal lebih sedikit Lebih sedikit. penjualannya. Lebih sedikit. Kalau penjualannya lebih sedikit gimana? Ekonomi Indonesia bakal lebih turun dan kemajuannya bakal lambat. Oke, terima kasih Mbak Dini. Berarti karena Cina itu menduplikasi ya, jadi menduplikasi, akhirnya larinya kita belinya ke Cina semua ya, dan kita penjualan produk pedagang lokal akan semakin sedikit, dan akhirnya kemakmurannya pun akan berkurang gitu ya. Oke, jawaban yang lain yang dari tadi belum berbicara. Oke, Mbak Naura. Mbak Naura. Mbak Naura, halo? Mbak Naura? Mbak Naura, halo? Ya, Naura keluar. Oke, Widya. Jawaban nomor 2, Widya. Menurut Widya. Ya, Bu. Iya, jawaban nomor 2. Nasib pedagang lokal. Volumenya kecil banget. Oke. Nasib pedagang lokal. Menurut Mbak Widya, apa yang akan terjadi jika barang Cina terus-menerus membanjiri? Kalau menurut Widya ya, kalau produk dari Cina terus membanjiri di Indonesia itu produk-produk dari lokal bakal itu sih ketutup. Jadi produk-produknya bakal kalah sama yang dari Cina. Jadinya produk-produknya kurang laku. Kurang laku. Oke, jadi kurang laku di pasaran ya. Oke, jadi tadi Mbak Dini juga akan tertutup. Kalau Mbak Widya bilangnya tertutup ya, jadi barangnya kan kurang laku. Mbak Dini juga mengatakan seperti itu. Oke, itu nomor 2. Sekarang yang nomor 3, pertanyaan nomor 3. Apakah dampak yang timbul dari banyaknya impor tadi ya, barangnya ketutup sudah, berarti itu sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 3 ya, barangnya tertutup. Kemudian yuk, sekarang pertanyaan terakhir. Pengaruhnya, apakah pengaruh ini hanya membawa pengaruh? Jadi kita impor, itu apakah hanya barang itu membawa negatif atau juga ada positifnya nih? Mbak Syefa, silakan diketik nggak apa-apa kalau bisa ya Mbak Syefa, mic-nya bisa ya? Oke. Ya, apakah hanya membawa dampak negatif? Enggak juga sih Bu, soalnya yang itu apa namanya? Apa? Dinyalakan dulu mic-nya. Kalau misalkan apa namanya jual beli itu ada seperti juga kan, entah antara barangnya berguna karena ntar bisa dampak positifnya barangnya kan juga berguna itu. Terus ya itu mic-nya dinyalakan dulu terus. Udah. Jadi berarti sebenarnya barang itu juga berguna ya. Barang yang dibeli pun sebenarnya berguna gitu ya. Berguna untuk konsumen. Dinyalakan dulu. Jadi barangnya juga berguna untuk konsumen. Oke. Yang lain, Mbak Rea. Mbak Rea. Yuk. Mbak Rea. Rea. Iya, keluar. Rea. Oke. Nashwa, apakah impor itu hanya membawa dampak negatif, tidak ada positifnya, Nashwa? Nashwa? Ini gangguan sinyal. Nashwa? Oke. Susah ya? Oke. Yuk satu lagi.
Mbak Nadia? Mbak Nadia? Dalam, Bu. Iya. Apakah impor ini hanya membawa dampak negatif? Ada positifnya juga. Oke, positifnya adalah? Kan kita ngimpor bahan mentah juga. Jadi juga bisa kita bisa membuat produk yang bagus juga kualitasnya di luar negeri. Jelas nggak, Bu? Jadi dari barang mentah itu kita juga bisa membuat barang lagi gitu ya? Iya. Oke, Mbak bisa membuat barang lagi. Berarti untuk memenuhi kebutuhan ya? Iya. Oke. Dari jawaban teman-temanmu, oke, tadi sudah betul ya, jawabannya sudah betul, sudah benar. Nah, yuk dari jawaban teman-temanmu, adakah yang mau membuat kesimpulan? Oke, yuk. Adakah yang mau membuat kesimpulan? Yuk, siapakah? Tadi yang belum bicara siapa ya? Maria, gimana Maria? Sudah jelas Maria? Maria keluar masuk ya? Oke, yuk kita buat kesimpulan. Yang pertama, tadi pertanyaannya adalah, mengapa barang Cina bisa membanjiri pasar Indonesia? Pertama karena, yuk dinyalakan semua mic-nya. Karena Jumlahnya yang banyak, harganya murah, fungsinya yang bagus. Oke, jumlahnya banyak, harganya murah, fungsinya bagus. Ada yang mau menambahkan? Ya itu. Ya itu. Ya itu ya. Oke, nggak ada, Dini nggak menambahkan? Sudah semua disebutkan oleh Kansa? Oke, jadi barangnya sudah murah, harganya, barang-barangnya bagus. Kemudian banyak ya, kita bisa menjumpainya banyak gitu. Jadi pilihannya banyak gitu ya variasinya. Oke, yang kedua, jika terus-menerus dilakukan barang-barang ini terus-menerus membanjiri Indonesia, maka nasib para pedagang lokal adalah apa, Mbak? Tadi nasibnya adalah apa tadi, Din? Tadi Din yang jawab. Kalau saing, Bu. Kalah bersaing. Oke, kalah bersaing. Kalau kalah bersaing nanti produknya akan menurun. Kalau produknya menurun, maka pendapatannya juga akan menurun. Oke, yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari banyaknya barang impor, tadi berarti dampaknya berarti bisa memenuhi kebutuhan, iya. Terus kalah bersaing ya. Siapa lagi? Memenuhi kebutuhan, kalah bersaing, banyak dampak. Jadi dampak positif negatifnya. Halo. Kesimpulannya jadi tadi ya bisa kalah bersaing, kemudian untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang terakhir, apakah dampaknya hanya membawa pengaruh negatif saja? Yuk, silakan yang mau. Oke, Indana, apakah pengaruhnya hanya pengaruh negatif saja? Jadi tadi kesimpulannya adalah tidak. Yaitu apa aja? Tadi katanya Kuena, katanya Syefa. Yaitu untuk apa? Tadi untuk apa? Yo, ada yang masih ingat? Tadi katanya Mbak Kuena, katanya Mbak Kuena Bisa kan memenuhi kebutuhan. memenuhi kebutuhan, kayak memenuhi kebutuhan. Oke, jadi sebenarnya ada positif dan ada negatif, sama seperti kehidupan ya. Biasanya ketika ada positif, ada negatif. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi globalisasi juga seperti itu. Jadi kenapa sih Bu hari ini kita bahasnya adalah hanya impor dan ekspor? Karena ekspor dan impor itu adalah materi. Jadi salah satu akibat dari adanya globalisasi yaitu adanya kerjasama internasional. Jadi, nah, pengaruhnya, jadi kita bisa membuat kesimpulan pengaruh itu bisa negatif maupun bisa positif bagaimana kita melihatnya, gitu ya. Oke, dari materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Ayo langsung, pasti udahlah Bu, udah lama banget Bu ya. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi nanti untuk presentasinya masih Bu Guru tunggu sampai jam 1. Kemudian untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum, nah silakan ini dikerjakan ya Mbak. Coba ini silakan dikerjakan. Sudah tampak? Sudah bisa dibuka?
Oke, ini soal hanya 10, jadi insya Allah kalian hanya beberapa menit juga selesai. Karena ini soalnya ABC-an ya. ABC-an. Ini soalnya isai, jadi insya Allah soalnya gampang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yuk, sebenarnya yang tadi Bu Guru jelaskan sudah paham apa atau belum? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Salwa, gimana Salwa? Hari ini jadi pendiam sekali. Sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Oke, insya Allah paham. Jadi hari ini berarti harus kalian tagihan tugasnya hari ini adalah kalian menyelesaikan tadi presentasinya yang belum selesai kalian selesaikan, di-upload di Google Classroom. Kemudian kalian mengerjakan uji kompetensi. Seperti itu ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita kalau hari ini bahas negatifnya, besok kita akan bahas masih dalam globalisasi, tapi dalam bahasan globalisasi dalam positifnya. Ya, jadi kalau sekarang negatif, berarti besok yang positif. Oke? Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya ya, tidak main-main, tetap dalam rumah, makan yang sehat, air beningnya dibanyakin. Yang masih syawalan silakan dilanjutkan, yang masih belum 6 ya, silakan dilanjutkan. Kemudian dilanjut dengan nyaur hutang puasa ya, jangan sampai seperti tahun kemarin mepet nyaurnya. Oke. Sekali lagi Mbak Sekar. Ya. Silakan dipimpin teman-temannya untuk kafaratul majelis. Untuk Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama. Bu. Ya, sama-sama.